Halo sahabat Fantastizer, pada video kali ini kita akan bahas soal nomor 15. Diketahui balok ABCDEFGH berukuran panjang AB 16 cm, BC 12 cm, dan CG 10 cm. Titik P, Q, R, dan S berturut-turut merupakan titik tengah EH, AD, AB, dan EF. Titik K, L, M, dan N berturut-turut merupakan titik GH, CD, BC, dan FG. Jarak antara bidang PQRS dan bidang KLMN adalah, yang ditanya adalah jarak bidang ke bidang. Ya seperti biasa, kita turunkan saja menjadi garis ke garis. Ya nanti sebenarnya bisa diturunkan lagi jadi titik ke titiknya, tapi tergantung kondisi soal ya. Untuk sementara kita anggap saja garis ke garis. Oke, langkah pertama yang kita lakukan adalah kita gambar baloknya terlebih dahulu ya. Gambar balok termudah adalah kita buat persegi panjang 2 buah, yang satunya menjadi bayangannya. Berikutnya kita beri nama H, B, C, D, dan E, F, G, H. Berikutnya angka-angkanya adalah 16, 12, dan 10. Kita juga diberitahu nilai PQRS merupakan titik tengah EH, titik tengah AD, titik tengah EF, ya, dan AB. Jadi ini adalah bidang PQRS ya. Ini kakak beri nama dulu PQRS. Oke, seperti ini. Berikutnya kita buat juga ada KLMN ya. Titik tengah dari GH. Ya, ini kakak ganti warna saja ya. GH ini adalah K. Berikutnya L adalah CD ya, di bawah berarti. Berikutnya M adalah BC di tengahnya. N adalah GF. Oke, seperti ini. Berikutnya kita lanjutkan kembali. Berikutnya yang ditanya adalah jarak antara bidang PQRS dan bidang KLMN ya. Langsung saja, ini harus hati-hati sekali ya, karena yang paling penting teman-teman harus perhatikan jarak itu harus tegak lurus. Ini syarat yang harus selalu diingat ya, karena kalau tidak tegak lurus berarti jawabannya sudah pasti salah ya, itu aturannya. Karena kalau teman-teman ambil langsung jawabannya yang pintas yang seperti ini ya. Ini ada 12 dibagi 2 jadi 6, ini 16 dibagi 2 jadi 8. Jadi jarak antara garis adalah 6, 8, 10. Jadi jawabannya langsung 10, itu salah. Ya karena 10 itu tidak tegak lurus. Jadi harus hati-hati sekali. Oke, langsung saja kita bahas. Caranya yang kakak lakukan adalah kakak ambil gambar yang di bagian atas. Ya, jadi sisi yang bagian atas itu ada sisi EF GH ya. Ini kakak buat menjadi persegi panjang. Berikutnya kita diberitahu nilai PS ya. PS itu adalah tengah-tengah EH dengan EF. Ya, ini adalah PS. Berikutnya ada lagi KN ya. KN ini kakak sudah turunkan ke garis-garis ya. Ini adalah K dan N. Oke, berikutnya kita ambil saja nilai diagonal sebagai acuan. Jadi yang teman-teman harus perhatikan adalah kita carinya nanti yang tegak lurus ya, tegak lurus di sini. Ya, ini kakak ganti warna saja ya. Ini tegak lurus, kita anggap sebagai X, dan ini juga tegak lurus. Kita anggap sebagai X ya. Jadi tidak boleh kita langsung ya, atau kita gunakan garis ini. Ini tidak boleh ya. Ini yang tadi salah ya, yang jaraknya 10 karena tidak tegak lurus ya. Jadi harus hati-hati. Berikutnya setelah kita
dapat garis atasnya, kakak langsung pecah saja menjadi segitiga ya. Jadi X-nya ada 2 ya yang kita cari ya, X, X. Jadi kakak buat acuan terhadap diagonal. Ya, langsung saja kita pecah. Pecahnya menjadi 2 segitiga ya. Tapi yang kakak ambil segitiga yang ini dulu. E, F, dan A. Ya, dengan acuan 2 buah segitiga. Ya, ini yang ditanya tadi P dan S ya, seperti ini. Angkanya adalah EF, nilainya di soal adalah 12, 16 ya, kakak salah lihat di sini 16 karena dia sama dengan AB. Jadi kakak tulis di sini 8 dan 8 karena dibagi 2. Berikutnya EH itu 12 ya. Kita bagi 2 jadi 6 dan 6. Jadi kalau kita lihat di sini segitiganya akan jadi 2 buah ya, seperti ini. Ini adalah E, S, dan P. Yang ini adalah E, F, dan A. Dengan angka-angkanya adalah 8, 6. Berarti ini sudah pasti 10 ya, pakai triple Pythagoras. Ini 16, ini 12, berarti ini 20 pakai triple Pythagoras juga ya. Berikutnya kalau teman-teman perhatikan, ini sudah membentuk dua segitiga. Jadi tinggal kita cari yang tegak lurus ya. Kita gunakan perbandingan luas segitiga dengan luas segitiga ya, 2 kali. Luas segitiga sama dengan luas segitiga. Jadi hasilnya adalah 10 kali X per 2 sama dengan 6 kali 8 per 2. Jadi hasil X-nya adalah ini habis 6 kali 8, 48 bagi 10, 4,8. Ya, berikutnya luas segitiga yang kedua adalah X dengan 20. Ya, ini kakak tulisnya berarti 20 dikali X bagi 2 sama dengan 12 kali 16 bagi 2. X-nya adalah 9,8. Ya, jadi hasilnya adalah 9,8 dikurangi 4,8 ya, karena yang kita butuhkan kan ini ya, jarak ini. Berarti di 9,8 ya, X-nya adalah ya, ini namanya kebetulan sama ya. Kita ganti saja yang ini jangan X tetapi kita ganti sebagai Y. Y-nya adalah 9,8 dikurang 4,8. Ya, hasilnya adalah ini kakak ada kesalahan tidak ya? Sebentar, kakak cek dulu. Ini 6, oh iya, ini 9,6 ya harusnya ya. Kakak salah hitung. Jadi hasilnya adalah 4,8 karena pengurangan. Nah, kalau sudah dikurangi, maka nilai Y-nya adalah, kan jaraknya 2Y ya. Jarak dua garis ini adalah Y ditambah Y. Jadi jaraknya adalah 2 kali 4,8. Hasilnya adalah 9,6 ya. Jadi inilah hasil jawaban untuk soal nomor 15 ya. Cukup panjang ya. Jadi teman-teman harus perhatikan turunannya. Jadi garis ke garis dan syaratnya harus tegak lurus. Karena kalau jawabannya tidak tegak lurus, bisa langsung dapat nilainya 10 tetapi salah ya. Jadi inilah jawaban untuk soal nomor 15. Jawaban yang sesuai adalah yang D.